Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi dan tawassul bis sabr. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk tafaqquh fiddin, memperdalam agama yang telah kita peluk, yang telah kita pilih untuk menambah keimanan kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian hambanya yang ada untuk menjadi muslim yang insyaallah taat dengan semaksimal kemampuan yang kita miliki. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan taat, senantiasa dalam keadaan Islam sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjemput nyawa kita tetap istiqomah di atas iman dan kita tetap istiqomah di atas Islam. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan berbicara terkait tentang lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lebih spesifik lagi adalah why, kenapa kita memilih Islam sebagai agama kita dan kita menolak semua ideologi dan semua agama yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita dulu ibu-ibu sekalian, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga jangan sampai beliau berdakwah terang-terangan di masyarakat Quraisy. Beliau diawasi, kemudian beliau diupayakan supaya tidak bisa berdakwah dengan benar. Nah, jamaah sekalian, namun setiap waktu dan setiap hari mereka yang masuk Islam justru semakin banyak, semakin bertambah. Yang masuk Islam bukan sekedar orang-orang biasa, tetapi yang masuk Islam adalah siapa? Mereka para tokoh. Mereka adalah orang-orang kaya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Dimad al-Azdi, ada Suhail, ada Abu Dar al-Ghifari. Tokoh-tokoh yang sangat terkenal di kalangan kabilah mereka. Ini yang membuat orang-orang musyrik semakin resah. Padahal mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghadang dakwah Nabi Muhammad, untuk menghadang laju gerakan dakwah Nabi Muhammad, mulai dengan cara-cara yang soft, yang sopan, cara-cara yang lembut, tawaran kerjasama dan lain sebagainya, sampai pada tingkatan mengancam nyawa Nabi Muhammad, melakukan penyiksaan terhadap para sahabat, membunuh para sahabat seperti siapa? Sumayyah dan suaminya Yasir. Sampai ada di antara mereka yang melakukan perbuatan yang keji terhadap Nabi, yaitu apa? Saat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, mereka menaburinya dengan kotoran unta dicampur dengan pasir. Nggak cukup sampai di situ. Pernah juga di saat Nabi Muhammad sedang sholat, Uqbah bin Abi Mu'id datang kemudian menunggu Nabi Muhammad sedang sujud. Ketika Nabi Muhammad sujud, dia menginjak leher Nabi Muhammad sampai disebutkan hampir-hampir kedua bola mata Nabi Muhammad itu keluar. Kenapa? Karena kerasnya dan dahsyatnya injakan tersebut, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kemudian mendorong Uqbah bin Abi Mu'id sambil mengatakan, "Atattulu rajulan ayyakula rabbi Allah." Bagaimana mungkin kalian tega membunuh seorang laki-laki yang tidak punya dosa, dosanya cuma satu. Kalau memang disebut dosa, yaitu apa? Dia mengatakan Robku adalah
Allah itu saja. Dia nggak pernah berbohong, dia tidak pernah menyebarkan hoax. Beda sama sebagian pejabat di negeri Andanisa sana ya. Beda sekali. Mereka suka menyebarkan hoax, mereka suka berjanji-janji palsu, mereka macam-macam jemaah sekalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW gak pernah namanya selingkuh, gak pernah namanya mencuri uang rakyat, apalagi mengkorupsi dana bansos COVID-19, gak pernah. Nah, ma'asyiral muslimin, kok bisa kalian itu membunuh Muhammad? Hanya karena dia mengatakan Rabbi Allah, Robku adalah Allah. Jadi jemaah sekalian, akan ada masa di mana nanti menjadi muslim itu dianggap sebagai sebuah kriminal. Dan hari ini kita lihat jemaah sekalian, orang-orang memusuhi para ulama, orang-orang memusuhi para aktivis. Sebenarnya salahnya cuma satu, karena aktivis tersebut ingin menegakkan Islam, itu saja sebenarnya. Dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah menyebarkan kata-kata yang meresahkan masyarakat, seperti mengatakan Tuhanku bukan orang Arab, aku menyebutkan ya Tuhan, nggak pernah menyebut ya Allah katanya, karena Tuhanku bukan etnis Arab. Ini kan kata-kata yang meresahkan masyarakat. Juga gak pernah mengatakan sungguh lemah Allah kalian, sementara Allah kuat. Ya, gak pernah menyebarkan kata-kata yang meresahkan masyarakat. Nah, jemaah sekalian, para aktivis tersebut dan para ulama yang ditangkap di penjara-penjara rezim dengan berbagai macam tuduhan di negara Andusila sana, ya, itu rata-rata apa? Rata-rata karena mereka berislam dengan baik. Mereka ingin menegakkan Islam, itu aja kesalahannya. Ya. Wa ma tangkimuna minna illa an amanna billah. Kalian tidak memusuhi kami kecuali karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Orang-orang kafir memusuhi umat Islam, demikian juga orang-orang munafik seringkali kenapa? Karena iman. Jadi ada masa di mana menjadi muslim itu dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a." Islam itu dimulai dengan sesuatu yang asing, maksudnya awal datang itu asing, aneh, bahkan dianggap sebagai sebuah kriminal yang layak mendapatkan hukuman. Nabi saja diinjak seperti itu, sahabat yang masuk Islam saja dibunuh sebagaimana Sumayyah dan suaminya Yasir. Wasayaudu kama bada'a ghoriban, dan Islam itu akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Seperti apa ya tadi? Berislam saja dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal, ma'asyiral muslimin. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi Muhammad sudah diupayakan dihalang-halangi. Sudah berbagai macam cara mereka untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad, membunuh karakter Nabi Muhammad dengan mengatakan, oh Muhammad itu seorang pendusta, Muhammad itu sahir, penyihir, kadzab, pendusta. Sudah berbagai macam cara, majnun, Muhammad itu gila, kerasukan setan, yaitu setan yang bernama Jibril. Macam-macam tuduhan mereka jamaah sekalian. Mereka berupaya untuk menjauhkan manusia dari dakwah. Maka cara yang terbaik adalah apa? Membunuh messenger, membunuh pembawa pesannya. Dengan cara apa? Membunuh karakternya. Kan begini bapak-bapak, ibu-ibu, yang perlu saya sampaikan. Ketika orang-orang jahat tidak mampu menghalang-halangi hidayah manusia, caranya bagaimana? Caranya adalah membunuh karakter pembawa kebenaran. Ya, dituduh melanggar prokes kalau di negeri sana loh Pak, ya. Ya, dituduh menghina institusi apalah ya, dituduh menghina, menyebarkan kalimat-kalimat kebencian, hate speech, macam-macam lah jamaah sekalian. Ya, itu namanya apa? Pembunuhan karakter. Pada zaman Nabi Muhammad, apa tuduhannya? Penyair, penyihir, gila, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Arab itu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, datang, kalian jangan dengerin, ini Muhammad si gila, tutup telinga kalian, gitu. Abu Lahab paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemana Nabi pergi berdakwah, di situ ada Abu Lahab, selalu ada, walaupun gak sesering mungkin. Untuk apa? Bukan untuk membawakan tas Nabi, bukan juga membuatkan teh bagi Nabi, tidak. Tapi apa? Tapi dia berupaya membunuh karakter Nabi. Saat Nabi mau berdakwah, nanti dia bilang, ayuhan nas, ini keponakanku, dia penyair, dia penyihir, sumbat telinga kalian dengan kapas, jangan dengerin. Coba, kita belum pernah digitukan ya, mau naik mimbar, itu pencuri itu, turun dari mimbar. Kira-kira gimana kan? Saya rasa
lebih baik bersimbah darah ya. Kalau kita sekarang jamaah sekalian. Itu Nabi Muhammad pada zaman dulu. Sampai pernah jamaah sekalian, mereka ini datangi seorang Arab Badawi. Badawi itu orang pelosok. Mau datang ke kota Makkah. Maka orang-orang Arab, para tokoh musyrik datang menemui Badawi dan mengatakan, Badui ya, Badui, di Makkah ini ada orang namanya Muhammad. Kalau kamu berjumpa dengan dia, sumbat telinga kamu, jangan dengerin apa-apa. Sebab dia punya sair dan sihir, mantra-mantra yang bisa memisahkan kamu dengan istrimu, memisahkan kamu dengan keluargamu, yang membuat kamu bermusuhan dengan sukumu. Jangan dengerin Muhammad. Orang kalau dilarang biasanya apa? Satu, semakin penasaran, yang kedua semakin takut. Ternyata si Badui ini orangnya jiwa pemberani. Oh, coba kayak apa sih Muhammad itu? Allah pun mempertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad salam, saat itu seingat saya belum ada larangan salam kepada orang musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kalau tahu terjemahannya bagus banget loh Pak. Itu saya terjemahkan ya sama sampean Pak ya. Semoga Allah memberikan keselamatan. Selamat dari hutang. Banyak hutang kan? Wajah-wajah banyak hutang ya. Iya. Selamat dari corona, termasuk Omikron. Apa sih sekarang American Omikron ya? Omikron ya. Kemudian selamat dari tuduhan macam-macam. Itu assalamualaikum warahmatullah, dan semoga Allah memberikan rahmat. Masya Allah, rahmat satu-satunya kunci menuju surga, rahmat. Sebab orang masuk surga itu rahmat Allah. Wabarakatuh, dan berkah. Berkah itu artinya begini, Anda penghasilannya per bulan cuma 2 juta, tapi bisa menghidupi 1 istri 4 anak ya. Kenapa? Berkah. Alhamdulillah. Berkahnya apa? Rumah nggak perlu beli, dapat warisan. Berkah itu namanya Pak ya. Kemudian listrik bagaimana Ustaz? Alhamdulillah Pak D kita kelebihan aliran listrik disalurkan kepada kita. Berkah namanya Pak ya. Anak nggak pernah sakit, istri nggak pernah rewel, nggak pernah minta kenaikan uang belanja. Kenapa? Karena istrinya Arca. Oh bukan ya. Karena istrinya memang qanaah ya. Nah, itu namanya keberkahan jemaah sekalian ya. Makanya bapak-bapak ini harus sering meminta keberkahan. Biar apa? Penghasilan sedikit nggak apa-apa, apa nih banyak, bisa buat infak, bisa nanti apa namanya katanya mau bangun tambahan nih musola Al-Fat ini. Baik, singkat cerita ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dia mendengar salam yang luar biasa, dia mengatakan maqalahal Arab, ini kata belum pernah diucapkan sama orang-orang Arab. Wow, makanya kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tradisi orang Arab, ini orang nggak paham sejarah. Orang Arab dulu kalau jumpa sama orang gimana? Sobahul khair, good morning kalau bahasa orang Jawa. Enggak ya. Sampurasun, selamat pagi, good evening. Apalah bahasa-bahasa mereka? Sobahul khair, masaun nur, lailatun sa'idah. Apalah bahasa pergaulannya. Nah, ma'asyiral muslimin, Islam datang mengganti salam yang luar biasa. Ketemu doa. Semoga kamu selamat Mas ya. Semoga kamu dapat keberkahan, semoga kamu dapat rahmat. Akhirnya si Badui ini mengatakan maqalahal Arab, ini nggak pernah diucapkan sama orang Arab. Ini sungguh sangat indah. Ini sungguh sangat indah. Anta Muhammad, kamukah yang namanya Muhammad itu? Iya, saya Muhammad. Anta taz'umu annaka nabi, kamukah yang mengklaim diri sebagai nabi itu? Ana nabiyullah wa in kadzabuni, saya memang nabi walaupun mereka mendustakan saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia melihat wajah Nabi dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Apa dia bilang? Wallahi, demi Allah, wajah kamu bukan wajah pendusta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Inilah pancaran keimanan Nabi, pancaran kebaikan yang luar biasa. Orang lihat wajah Nabi langsung dapat hidayah. Masya Allah. Saya nggak tahu kalau teman sampean lihat wajah mas-mas yang diingat apa? Hutang belum dibayar mungkin ya. Atau apalah bahasanya ya. Ibu-ibu lihat wajah suami gemes. Kenapa? Janji pulang jam 5 ternyata pulangnya jam 5 pagi misalkan ya. Nah, ma'asyiral muslimin, ini orang lihat wajah Nabi Muhammad langsung dapat hidayah. Begitulah kalau keimanan. Kalau sudah menjadi karakter dan akhlak, orang lihat wajah orang soleh saja, Anda itu merasa tentram.
Ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Ternyata semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin banyak. Lalu apa mereka lakukan? Gak ada jalan lain kecuali kompromi. Bagaimana komprominya? Nah, begini saya gambarkan komprominya jemaah sekalian. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengatakan begini, Muhammad, begini sajalah, daripada kita ini perang-perangan, daripada kita ini bermusuh-musuhan, gimana kalau seandainya kita ini damai saja. Gini damainya, ini MOU-nya ya. Kamu beribadah kepada Tuhan kami selama setahun, kami pun akan beribadah kepada Tuhanmu selama setahun. Jadi barengan, tahun ini kita mulai, kamu ibadah sama Tuhan kami ibadah kepada Tuhan kamu. Nah, nanti kalau kami merasa nyaman, kami lanjutkan jadi muslim beneran. Jadi awalnya setahun itu muslim coba-cobaan dulu ya. Nah, jemaah sekalian, mungkin Anda bertanya, kok Nabi Muhammad ditawari begitu? Dan hampir saja Nabi Muhammad menerimanya. Anda jangan membayangkan ibadah yang mereka tawarkan itu sujud, ruku kepada patung. Enggak. Tapi apa? Begini, ini Ka'bah. Ini bapak-bapak di luar nggak bisa lihat. Ya salah sendiri duduk di luar. Sini masih kosong ya. Kemudian ini Ka'bah, paham ya? Ini di samping Ka'bah mereka itu punya patung besar yang dibuat namanya Hubal. Ya. Dulu kalau mereka itu ibadah, tawafnya itu begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Hubal, laka labbaik, berhenti Hubal, aku punya hutang bal misalkan gitu ya, motor kreditku durung rampung, kalau dulu mungkin ontak kredit ya Hubal, aku belum bisa menikah, Hubal, gitu ya. Diusap-usap, tawaf lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Manat, nanti nyebut Manatnya, laka labbaik, gitu kalau mereka tawaf. Jadi pokoknya mampir di Hubal. Nah, kalau Nabi nggak begitu, beliau tawafnya bagaimana? Udah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, tidak lewat Hubal, lewat tengah lorong. Yang nggak mau lewat Hubal, udahlah Ka'bah aja ditawafin, diputarin. Ya. Kemudian secara talbiyah beda. Kalau Nabi la syarikalak, ya Allah, kami penuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Hubal, Uzza, Lata, Manat, Yagus, Ya'uq, Nasra, semua tidak boleh menandingimu ya Allah. Ini yang buat mereka tersinggung. Ini Muhammad bikin kami aja ditertawakan sama orang. Kami bilang labbaik ya Hubal, malah Muhammad mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, enggak ada sekutu bagi Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya kenikmatan, kerajaan, kekuasaan murni milikmu, tidak ada yang sekutu, tidak ada sesanding denganmu, sekutu bagimu dalam mengatur kekuasaan. Marah mereka. Nah, pinginnya mereka begini, Muhammad, gimana kalau gini, kamu beribadah tuh maksudnya mbok tawaf itu ya mampir ke Hubal, wes ngono toh, kamu usap-usap saja, nggak usah doa, nggak usah ruku kayak kami, sepenting kamu kalau tawaf mampiro, usap wes ngono toh, tawaf. Nabi Muhammad tuh berpikir, itu kan cuma sekedar usap-usap saja. Apa salahnya? Di saat Nabi Muhammad berpikir demikian, Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arsy tidak membiarkan nabinya diombang-ambing oleh logika-logika syirik dan logika-logika jahiliyah. Maka Allah menurunkan Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak perlu berpura-pura ibadah kepada apa yang aku ibadahi, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kalian ibadahi, wala antum 'abiduna ma 'abud, kalian juga tidak perlu
merendahkan diri, berpura-pura di hadapan Tuhanku. Lakum dinukum wali yadin. Bagi kalian agama kalian, silakan kalian lakukan apa yang kalian inginkan, dan saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Wah, marah mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Mirip-miriplah orang kafir hari ini, nggak mau disebut kafirun ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan jamaah sekalian. Poin pertama adalah apa? Ketegasan dalam masalah akidah. Kita boleh berlemah lembut, kita boleh tolong-menolong, toleransi dalam masalah yang sifatnya muamalah, seperti pernikahan, seperti arisan RT dan lain sebagainya boleh. Arisan di rumah non muslim juga boleh, arisan di rumah saya juga boleh, non muslim masuk juga boleh. Nggak usah pakai jilbab, nggak apa-apa. Jilbab nggak wajib bagi mereka, asalkan pakaiannya sopan misalkan ya. Nah, jemaah sekalian, silakan kalau itu urusannya terkait masalah muamalah. Tapi kalau sudah berbicara dan menyinggung perkara akidah, maka tidak ada toleransi. Lakum dinukum wali yahdin. Udah, baik kalian agama kalian, mau kalian ke gereja nyanyi, kemudian merayakan kelahiran anak Tuhan misalkan, monggo. Tapi umat Islam gak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena dalam keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Allah gak pernah dilahirkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan untuk anak, untuknya anak. Enggak. Artinya Allah gak punya anak, jemaah sekalian. Kok ada kiai-kiai yang capek-capek mencari dalil dalam Al-Quran bahwa bolehnya merayakan kelahiran anak Tuhan? Ini parahnya luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit runtuh karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Wa tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda awulir rahmani walada. Hampir saja bumi tempat kita tinggal ini retak, bukan sekedar goncang dan gempa, tapi retak. Kemudian apalagi? Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir saja gunung yang tinggi, gunung yang megah yang kita lihat hancur seperti debu. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Gak boleh jamaah sekalian. Dalam masalah yang lain boleh. Ya, ada teman kita yang sakit Hindu, minjam mobil mas, mau tak antar istri kelahiran, monggo, bahkan tak supirin mas ya. Silakan, itu bagian daripada apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Monggo, nggak apa-apa. Ya, mboten nopo-nopo. Tapi kalau seandainya sudah menyinggung masalah akidah, pangapunten J, kulo jelasin aja gitu. Nggak usah ragu-ragu, daripada nanti diajak lagi sampai harus mencari 1001 alasan. Mending tegas di awal ya. Nanti ada berbohong terus, nggak bagus. Nah, baik jemaah sekalian. Ini poin pertama yang sampaikan. Jadi bagi kita agama telah lengkap, syariat wahyu telah putus, agama telah lengkap, dan tidak boleh kita mengurangi sedikit pun dari agama ini, dan nggak boleh kita menambah sedikit pun. Udah lengkap. Nah, pertanyaannya why? Kenapa kita memilih sebagai seorang muslim? Jemaah sekalian, bagi kita satu, dalam Islam jamaah sekalian, konsep yang paling sempurna dalam kehidupan ini hanya konsep Islam. Dalam masalah apa? Satu, dari konsep ketuhanan. Tidak ada yang selengkap, seilmiah, selogis, dan semudah Islam dalam berketuhanan. Siapa Allah? Allah jelaskan sendiri namanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Allah menjelaskan huwadz-dzahiru wal batin ya, fauqa kulli syai'in qadir. Di atas segala sesuatu Allah mampu. Anda bayangkan agama orang lain, mohon maaf, agama lain, saya enggak sebut nama agamanya, mereka tidak bisa menjelaskan Tuhannya dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan mereka sebagian hasil imajinasi mereka.
Jadi digambar-gambarkan, dihayalkan, oh Tuhan itu telinganya gede, antingnya sampai bawah. Ada lagi, oh Tuhan itu kayak manusia, tapi hidungnya kayak gajah biar kuat. Oh Tuhan itu adalah imajinasi, halusinasi yang mereka wujudkan dalam gambar. Gambarnya nggak marem, diwujudkan dalam lalu mereka ibadah-ibadah. Coba, itu namanya apa? Menyembah imajinasi, itu namanya. Kita, Masya Allah, ya, dialah Allah, ilahu fis sama, Tuhan di langit, Tuhan juga di bumi. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang mencipta, mengatur, memberi rizki, kemudian apa namanya, yang mengendalikan alam semesta. Siapa Allah? Ar-Rahmani Ar-Rahim. Siapa Allah? Maliki Yaumiddin. Masya Allah jemaah sekalian. Ini konsep Tuhan kita jelas. Kata Karl Armstrong, salah seorang mantan biarawati Inggris yang kemudian melakukan apa namanya? Dia melakukan melakukan pengkajian semua agama, dan dia berkesimpulan dalam bukunya The History of God. Apa dia bilang? Bahwa tidak ada satupun konsep Tuhan yang paling logis, paling mudah dicerna dari melebihi kesempurnaan konsep Islam. Apa ya? Ada seorang Tuhan yang diyakini oleh banyak manusia di dunia ini, tapi nggak jelas ya Tuhan tersebut. Kalau kita menyebutnya Isa Al-Masih, itu di Eropa, di Afrika, sama di Cina itu beda loh bentuknya. Orang-orang Eropa akan membuat patung Tuhan tersebut seperti gambaran kehidupan mereka. Orangnya putih, ganteng, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya putih keemas-emasan, dadanya berbidang, kemudian perutnya six pack. Dia pakai celana kolor putih bergelantung, ya. Tapi nanti di Afrika beda beda lagi. Ya, Tuhannya rambutnya keribo, kulitnya hitam, perutnya buncit, kemudian bukan buncit ya, apa namanya itu? Ya, besar, nggak six pack lah. Kemudian warna apa namanya? Warna kainnya ya oranye ya. Kemudian nanti di Cina matanya sipit dan sebagainya. Kenapa? Karena beda cara mereka itu. Sementara kita, Allah tidak membiarkan untuk berimajinasi tentang Allah. Karena Allah itu perkara yang gaib, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapa dirinya. Siapa Allah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Siapa Allah? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah menjelaskan dirinya. Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, dialah Allah yang mengajarkan manusia Al-Qur'an. Dialah Allah, banyak sekali Allah menjelaskan dirinya. Ya. Maka jemaah sekalian, sekali lagi ini prinsip pertama. Why? Kenapa kita menjadi muslim? Karena dalam konsep ketuhanan, Islam adalah agama yang paling jelas konsep ketuhanannya. Ya. Ada cerita Imam Abu Bakar Al-Baqilani, seorang ulama Asy'ariyah, hafizahullah. Beliau suatu waktu diminta oleh khalifah maksudnya, oleh khalifah untuk menghadiri debat terkait masalah ketuhanan di Romawi. Sebenarnya yang diundang itu orangnya banyak. Yang diundang itu adalah kiai-kiai yang banyak, tapi khalifah memutuskan cukup satu orang saja. Karena seorang muslim
yang memiliki keimanan yang kuat dan kecerdasan yang baik cukup untuk melawan atau berargumentasi di hadapan 1000 non-muslim walaupun mereka para rohaniawan dan pendeta biarawan biarawati. Maka berangkatlah Abu Bakar Al-Baqilani sendirian. Kaisar Romawi kaget, Kaisar Kristen. Loh, kok Anda sendirian Al-Baqilani? Iya, saya sendirian yang diutus oleh khalifah saya. Baiklah, ayo kita masuk ke ruang diskusi. Ketika masuk ruang diskusi, ternyata tradisi Romawi harus rukuk di hadapan Kaisar. Al-Baqilani bilang, mohon maaf, pangapunten kalau bahasa sekarang. Saya nggak boleh ruku di hadapan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ini tradisi. Ya walaupun tradisi, tapi agama saya mengatakan bahwa ruku itu ibadah dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak bisa. Pilihannya dua. Saya masuk untuk diskusi tanpa ruku atau ini dibatalkan. Saya pulang ke negara saya. Bisik berbisik, akhirnya dibatalkan. Di cancel besok pagi. Udah besok pagi Anda ke sini. Baik. Malam harinya Perdana Menteri datang menemui Al-Baqilani, Perdana Menteri Romawi. Kemudian bilang, Al-Baqilani, Anda umat Islam ini enggak adil. Lah kok tidak adil kenapa? Lah kalian itu boleh menikahi wanita kami dan wanita Yahudi. Tapi kami nggak boleh menikahi wanita muslimah, wanita Islam, muslimah. Ini nggak adil namanya. Apa jawaban Abu Bakar Al-Baqilani? Oh, itu adil banget, adil sekali. Udah bangun nih, Ibu? Alhamdulillah ya. Baik ya. Nah, jamaah sekalian, adil sekali kata Al-Baqilani. Kenapa? Karena kami beriman kepada Musa sebagai nabinya orang-orang Yahudi. Kami juga beriman kepada Isa sebagai nabinya orang-orang Nasrani, maka kami berhak menikahi pengikut kedua nabi ini. Kalau kalian ingin menikahi wanita-wanita muslimah, beriman dulu kepada nabi yang diikuti oleh wanita muslimah. Siapa? Nabi Muhammad. Dia nggak bisa jawab. Loh, kita adil kan? Kita percaya dengan Nabi Musa, kita juga percaya dengan Nabi Isa. Nabi Musa diklaim sebagai nabinya Yahudi, sebagai nabinya kita juga. Isa sebagai nabinya bahkan Tuhannya orang Nasrani. Artinya apa? Kita karena menghormati keduanya, kita boleh dong menikahi pengikutnya. Nah, kalau kalian ingin menikahi wanita kami, beriman dulu kepada nabi yang diikuti oleh kami. Diam, tidak bisa apa-apa. Nah, singkat cerita jamaah sekalian, besok paginya datanglah Al-Baqilani rahimahullah di di tempat diskusi. Datang, tapi beliau heran, ini pintu kemarinnya tinggi 1,5 meter per 2 meter, sekarang tingginya tinggal 1 meter. Jadi kalau masuk harus jongkok, rukuk lah bahasa sekarang. Kok bisa ya pintu dipendekkan? Ya mungkin ditata supaya pendek gitu nih. Beliau melihat setiap orang yang masuk pasti dalam posisi apa? Rukuk. Boleh berpikir, jangan-jangan ada kaisar yang duduk di atas kursi yang tinggi, jadi begitu orang masuk dalam posisi rukuk sama kaisar. Tapi mau tidak mau beliau harus masuk. Singkat cerita, waktu tinggal sebentar, beliau tidak ingin terlambat. Akhirnya apa? Beliau terpaksa masuk. Tapi masuknya beliau dengan apa? Pantatnya duluan. Jadi mundur gitu ya. Kayak undur-undur mundur. Ternyata betul, kaisar sedang duduk pas di depan pintu, di kursi yang tinggi. Diapain berarti sama Al-Baqilani? Hah? Dipantatin, dibokongin kata beliau ya. Marah kaisarnya. Al-Baqilani, Anda telah meremehkan saya sebagai kaisar. Apa jawaban beliau? Kaisar, Anda seorang terhormat, seharusnya Anda juga menghormati seorang tamu. Diam juga dia, nggak bisa apa-apa. Al-Baqilani, selamat datang di ruang diskusi. Baik, siapakah mereka? Oh, ini para pendeta biarawan biarawati. Baik, apa kabar Pak biarawan?
Udah berapa anaknya? Kelas berapa sekarang? Istrinya berapa udah? Apa kabar Bu Biarawati? Gimana kabar suaminya? Anaknya gimana itu? Udah punya cucu belum? Kaisar marah, memukul lagi mejanya. Al-Baqilani. Dia marah. Al-Baqilani, dia bilang, Anda sudah menghina saya tadi, sekarang Anda menghina rohaniawan kami. Maksudnya bagaimana? Kata Al-Baqilani, kamu kan tahu kalau biarawati tidak menikah, lo nanya kabar malah anaknya berapa, istrinya berapa, suaminya bagaimana kabarnya. Anda betul-betul menghina kami. Al-Baqilani menjawab, lah kenapa tidak menikah? Kaisar mengatakan, karena mereka adalah wakil Tuhan, mereka adalah pelayan Tuhan, haruslah orang suci, dan tanda kesucian adalah mampu mengendalikan syahwat, bukan dikendalikan oleh syahwat, terutama syahwat biologis. Oh, jadi kalau orang suci tidak boleh nikah? Iya. Jadi kalau orang nikah, dia dikendalikan oleh syahwatnya, orang tersebut nggak layak menjadi pelayan Tuhan. Apa jawaban Al-Baqilani? Bodoh semua kalian ini. Loh kenapa? Kalian mensucikan biarawati kalian dari punya anak, punya pasangan hidup, tapi kalian menuduh Allah punya pasangan hidup, Tuhan kalian, dan menuduh bahwa Tuhan kalian juga punya anak. Diam, nggak bisa jawab. Selesai debatnya, saya pulang. Wassalam. Jadi memang Islam itu memiliki logika-logika yang luar biasa dalam berketuhanan. Mohon maaf, saya punya kawan. Dia orang Waingapu. Tahu Waingapu? Orang apa namanya? NTT sana ya. Singkat cerita, dia masuk Islam sembunyi-sembunyi di saat dia SMP. Logika sebenarnya dia cerita sama saya tuh masuk Islamnya karena logika sederhana aja sih. Jadi ceritanya kalau pas pelajaran agama yang muslim sama ustadz di SMP tersebut, yang non muslim nanti sama para pendeta. Sementara bapak dia ini ketua dewan gereja di kampungnya. Artinya nyanyian-nyanyian jajang sama gereja dia udah paham. Bosan gitu ya. Akhirnya apa? Dia sering ke perpus. Jadi saat yang lain belajar agama dia ke perpustakaan. Di perpustakaan dia iseng-iseng ada Al-Quran terjemah. Dia buka, ya namanya orang kalau buka Al-Quran gak terbiasa, bukanya kayak buka buku, kebalik. Dari apa? Dari kiri dulu. Pas ketemu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Esa. Mikir dia, Esa? Loh kalau kami Trinitas. Dia buka. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kuat banget ya Tuhan yang umat Islam ya. Sendirian bisa mengatur alam semesta. Kalau Tuhanku harus 3. Dia mikir. Terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambah pusing lagi dia. Enggak punya anak sementara Tuhanku. Iya. Nah singkat cerita dia mikir lama, tanya seorang ustadz, akhirnya seorang ustadz dialog sama dia, memberikan beberapa argumentasi. Dia pun masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi. Ketika mau naik SMA, ustadznya nawarin, gimana kalau di pondok saja? Biar kamu bisa belajar agama yang lebih baik, imanmu semakin mantap. Kalau kamu sudah kuat, kamu pulang, Islamkan keluargamu. Siap Ustadz. Singkat cerita, dia minta izin sama orang tuanya, minta izinnya sekolah. SMA dapat beasiswa. Memang betul sih beasiswa sih. SMA, tapi SMA pondok tuh maksudnya ya. Jadi nggak berbohong dia tuh ya. Singkat cerita, dia sekolah di pondok. Pondoknya teman saya juga, di daerah Bima sana. Kemudian setelah itu dia belajar. Dia sering mendengarkan perdebatan Ahmad Dedat, Zakir Naik, kemudian ya ustadz-ustadz yang sekarang lagi rame lah di Indonesia ya. Dia dengarkan, akhirnya beliau berani, saya siap memasukkan Islam dan berdebat dengan orang tua saya. Singkat cerita 2-3 tahun setelah dia mondok, dia minta izin sama ustadznya, Ustadz, saya akan mengislamkan orang tua saya, doakan saya. Bisa? Bisa. Kalau kamu bisa, tak nikahkan dengan santriwatiku yang paling cantik. Siap Ustaz. Ya, semangat ya. Biasa. Bapak-bapak kan gitu senang kalau gitu. Itu kemudian dia berangkat. Dia berangkat langsung pakai gamis. Masuk ke rumah, kaget orang tuanya. Bukan sekedar dimarahin, dipukulin sama bapaknya. Tapi dia udah niatan, pokoknya mau Arab dipukul, terserah. Nggak mungkin bapak saya membunuh saya gitu ya.
Udah dipukulin, dikata-katain kotor, misu-misu dan sebagainya, dia diam. Dipukul, dimarahin sampai menjelang udah malam lah. Ya, udah habis isya gitu. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, apa bapak nggak bosan marahin saya dari pagi sampai sekarang? Udah bapak istirahat dulu, besok lanjutin marahin saya." Akhirnya bapaknya nggak tega juga dia ngomong kayak gitu ya. Ya udah, kamu istirahat sana di kamar. Ya, kemudian singkat cerita dia istirahat, sholat, macam-macam, dia berdoa terus sama Allah. Besok paginya nggak dipukul, diajak ngopi, ngobrol sama bapaknya. "Kamu bagaimana ceritanya?" Dia cerita, akhirnya akrab. Ya, sejahat-jahatnya orang tua kalau ketemu anak udah 3 tahun nggak ketemu kan kangen ya. Akhirnya cerita, lantas terjadilah dialog antara beliau dengan bapaknya. Pokoknya banyaklah pertanyaan-pertanyaan dia yang membuat bapaknya kelabakan, gak bisa menjawab. Akhirnya dia menjelaskan versi Islam begini, subhanallah, dari pagi ngobrol diskusi, malamnya bapaknya masuk Islam. Sekarang jadi ustadz di kampung katanya. Ya. Subhanallah jemaah sekalian ya. Kalau Allah memberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Nah, maksud muslim, jadi ini poin pertama saja sudah sangat luar biasa. Yaitu apa? Kita memiliki konsep Tuhan yang luar biasa. Saya belum berbicara konsep syariat. Syariat nikah, syariat hidup berjamaah, hidup bersama-sama, syariat berbagi, syariat peduli. Masya Allah, Islam itu betul-betul luar biasa. Ini sekali lagi saya baru berbicara dari satu konsep, sisi ketuhanan. Karena ini konsep dasar. Orang kalau nggak punya Tuhan nggak jelas mau beribadah kepada siapa. Dan dalam Islam satu-satunya konsep yang paling jelas itu masalah Tuhan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah menjelaskan dirinya sebagai Tuhan. Allah tidak membiarkan manusia berimajinasi atau berpendapat tanpa ilmu tentang Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Siapa Allah? Di An-Nas Allah mengatakan Rabbin Nas, Qul a'udzu bi Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Ilahin Nas, apa? Sesembahannya manusia. Aku menjelaskan diri. Siapa Allah? Surat yang nilainya sepertiga isi Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas. Temanya tentang apa? Tuhan. Ayat yang paling tinggi nilainya dalam Al-Quran, yang kalau kita baca setan berlarian, ayat apa? Ayat kursi. Setan jin maksudnya. Kalau setan manusia pakai pedang baru berlarian. Ya, itu setan jin ya. Kalau kita baca kan tentang apa tadi? Ayat kursi tersebut. Tentang Allah. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadai kecuali dirinya. Al-Hayyu, dialah Allah yang maha hidup, menjelaskan bahwa selain Allah itu akan mengalami kematian. Yang mengalami kematian menunjukkan dirinya lemah. Al-Qayyum, dialah Allah yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun. Kalaupun Allah menciptakan manusia, Allah nggak butuh manusia. Allah menciptakan matahari, Allah nggak butuh matahari. Beda sama manusia. Manusia kalau dia menciptakan atau membuat karena dia membutuhkan. Kita buat masjid karena kita butuh masjid. Kita buat rumah karena kita butuh rumah. Manusia buat pesawat, manusia buat kereta api karena butuh kereta api. Tapi kalau Allah khaliqa bila hajah, kata Imam At-Tahawi, Allah menciptakan tanpa punya kebutuhan terhadap ciptaannya. Masya Allah. Itu adalah Allah. Siapa Allah? La ta'khuduhu sinah. Allah tidak pernah apa? Sinah. Apa sinah itu? Nah, bapak-bapak yang sekarang dengarkan pengajian sambil gini-gini itu namanya sinah. Wajah ustadz jadi 2 atau 3 itu udah sinah namanya itu ya. Ngantuk. Wala naum. Dan Allah tidak pernah dikuasai oleh tidur. Karena tidur sama ngantuk itu makhluk. Allah yang menciptakan. Allah tidak mungkin tunduk kepada makhluk. Sekuat-kuatnya manusia, ngantuk gak? Ngantuk. Badannya keker kayak Mike Tyson misalkan ya. Kemudian kecepatan pukulan dan gerakannya kayak Mike Tyson atau kayak Khabib
ya, kayak Habib misalkan ya. Ngantuk nggak dia? Ngantuk. Bapak-bapak yang tadi seharian kerja kuat, luar biasa, pengajian belum sampai 1 jam ya wis ngantuk ya. Jadi maksudnya manusia itu nggak bisa keluar, nggak bisa lepas dari makhluk lainnya. Kita butuh ngantuk untuk istirahat, untuk istirahatkan pikiran kita biar fresh, biar segar, agar besok Ahad bisa beraktivitas. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Kita butuh tidur biar bisa fresh, biar subuhnya nggak telat. Betul nggak? Iya, kalau begitu kita akhiri aja kajiannya, biar cepat istirahat. Lagi pula udah 1 jam. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fiikum ajma'in. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.